Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan memperdalam perhitungan kewarisan al-munasahah dengan tahsisul masalah al-muwafaqah. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari kewarisan munasahah dengan mudakhalah, muwafaqah, mubayanah dan mumasalah. Hari ini atau kesempatan ini kita akan memperdalam khusus yang terkait muwafaqah. Ini ada contoh kasus kewarisan di mana seorang suami meninggal dunia meninggalkan ahli waris, seorang istri, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan dan ayah. Kemudian sebelum harta sempat dibagikan, istri keburu meninggal dunia. Nah, langkah pertama kita menghitung bagian kewarisan dari mayat pertama atau ahli waris dari istri. Ahli waris dari suami maksud saya. Ahli waris dari suami ada istri, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan dan bapak. Selanjutnya, istri mendapat 1/8 karena punya anak, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah, kemudian bapak mendapatkan 1/6. Asal masalah dari 6 dan 8, 24. Kemudian istri mendapatkan 1/3. Dari mana angka 3? 24 bagi 8 kali 1 sama dengan 3. Kemudian bapak mendapatkan 4. Dari mana angka 4? 24 dibagi 6 kali 1 sama dengan 24. Sisanya sebanyak 17 untuk anak laki-laki dan anak perempuan. 17 ini mau dibagi kepada 7 bagian. Anak laki-laki 4 bagian, 2 orang, anak perempuan 3 bagian. Jadi ada 7. 17 berbanding 7, tentu tidak bisa dibagi, maka harus ditahsis dengan tahsis al-mubayanah. Sehingga kaidahnya 24 dikali 7 atau asal masalah dikali juz sahmi, sehingga menghasilkan 168. Sekarang asal masalahnya bukan lagi 24 tapi 168. Kemudian masing-masing bagian, istri yang tadinya 3 menjadi 21 ya. Dari mana 21? 3 kali 7 sama dengan 21. Kemudian bapak mendapatkan 4 pada awalnya. Kemudian 4 kali 7 sama dengan 28. Sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga anak laki-laki dapat 34 masing-masing dan anak perempuan dapat 17 masing-masing. Selanjutnya kita menghitung bagian warisan untuk ahli waris istri. Nah, istri tadi kan sebelum dibagikan warisan meninggal dunia sehingga menjadi mayat. Karena istri meninggal dunia, istri ini kan ibu dari ini ya. Sehingga ketika seorang istri ini meninggal dunia, posisinya tetap anak laki-laki tetap anak laki-laki, kemudian anak perempuan tetap anak perempuan ini ya. Yang tadinya bapak kan bapak suami berubah menjadi mertua laki-laki, mertuanya si mayat ya. Selanjutnya anak laki-laki mendapatkan bagian asobah bin nafsi dan anak perempuan mendapatkan asobah bil ghairi. Mertua laki-laki tentunya tidak dapat bagian. Nah, asal masalahnya 7. Dari mana angka 7? Anak laki-laki dapat 2 orang ya. Kemudian anak perempuan masing-masing dapat 1. Sehingga kita hitung saja 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Dan sekaligus ini menjadi bagian dari anak laki-laki. Selanjutnya
Yang udah kita hitung tadi, ahli waris dari mayat pertama dan ahli waris dari mayat kedua, kita gabungkan sekarang. Menggabungkannya sangat gampang, tinggal kita kalikan asal masalah pada mayat pertama, ini tadi kan 168, dikalikan dengan asal masalah pada mayat kedua. Namun sebelum kita mengalikan, kita lihat dulu antara bagian mayat pertama dengan asal masalah pada ahli waris yang kedua. Ini 21 berbanding 7. Berarti perbandingan muwafaqah. Nah, ini yang kita bahas sekarang, perbandingan muwafaqah. 21 berbanding 7. Ini perbandingan muwafaqah. Nanti yang belum paham bisa melihat tutorial tentang muwafaqah, mudakhalah, mubayyanah, dan mumasalah. Tadi ya 21 berbanding 7. Kita cari FPB-nya dulu, persekutuan terbesar atau faktor persekutuan terbesar dari 21 dan 7. Tentunya FPB dari 21 dan 7 adalah angka 3 ya. Sehingga 21 dibagi FPB-nya 7. 21 bagi 7 3. Kemudian 7 bagi 7 1. Sehingga setelah ketemu FPB, kita bagikan 21 bagi 7 menghasilkan 3. 3 ini wifkun dari 21. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 1 adalah wifkun dari angka 7. Selanjutnya sudah ketemu wifkunnya, kita mengalihkan asal masalah pada ahli waris pertama dengan asal masalah pada ahli waris kedua. Kita ambil wifkunnya saja di sini, bukan langsung dengan angka 7. Sehingga 168 kali 1 ya, 168 kali 1 hasilnya tetap 168. Ingat, ini wifkun yang kita ambil. Selanjutnya sudah ketemu gabungan asal masalahnya 168. Selanjutnya kita mengalihkan bagian ahli waris mayat pertama ini dengan wifkun pada ahli waris mayat kedua. Oke, 34 kali 1 berarti hasilnya 34. 34 kali 1 sama dengan 34. Kemudian 17 kali 1 17 tetap. 17 kali 1 17. 17 kali 1 tetap 17. 28 kali 1 tetap di angka 28. Ini bagian ahli waris mayat pertama. Kemudian ahli waris mayat kedua. Ini angka 6. Dari mana angka 6? Bagian ahli waris mayat kedua dikalikan dengan wifkun atau wifq ahli waris wifq mayat, bagian mayat yang pertama. Ini angka 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian ini 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian ini juga 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian ini 3 kali 1. 1 kali 3 juga 3. Sekarang kita jumlahkan. 34 tambah 6 sama dengan 40. Kemudian anak laki-laki yang kedua 34 tambah 6 40. Anak perempuan masing-masing 17 tambah 3 20. Hasilnya sama 20. Sedangkan bapak tidak dapat bagian ya di sini ya. Karena bapak mertua. Nah, jumlah ini harus sama 168. Setelah kita hitung 40 tambah 40 tambah 20 tambah 20 tambah 20, ternyata hasilnya 168. Jadi demikian cara penghitungan kewarisan munasahah dengan tahsis masalah muwafaqah. Silakan dicoba pada kasus-kasus yang lain.